Di balik wajah agama yang tampak agung dan luhur, tersembunyi dimensi yang sangat manusiawi, emosi. Bagaimana sebuah ajaran disampaikan, ditafsirkan dan diulang terus-menerus, mampu membentuk pola pikir, sikap, bahkan respons emosional seseorang terhadap dunia sekitarnya. Mari kita kupas satu persatu dengan jernih, tanpa prasangka, tapi tetap kritis dan reflektif. Pertama, ajaran eksklusif dan absolut, memicu emosi tinggi. Sebagian ajaran spiritual menegaskan bahwa merekalah satu-satunya pemegang kebenaran mutlak. Paham semacam ini biasanya disertai dengan penolakan total terhadap pandangan lain. Kalimat seperti, hanya kami yang akan diselamatkan, semua yang lain akan binasa. Ajaran ini seringkali menanamkan perasaan superioritas moral kepada para pengikutnya. Mereka merasa memegang kebenaran yang tidak dimiliki orang lain. Dalam waktu bersamaan, muncul pula rasa takut kehilangan kebenaran itu. Pertanyaan terhadap iman bisa dianggap sebagai kelemahan, bahkan sebagai dosa. Maka, keraguan pun ditekan, bukan diolah. Efek jangka panjangnya adalah emosi yang defensif. Kritik terhadap ajaran tidak lagi dianggap sebagai perbedaan pandangan, tetapi sebagai serangan terhadap keselamatan. Reaksi keras pun muncul, bukan karena ajarannya lemah, tetapi karena ancaman terhadap identitas spiritual terasa sangat personal. Kedua, ajaran yang mengandalkan rasa takut, menundukkan melalui kecemasan. Ada pula pendekatan religius yang menjadikan rasa takut sebagai pusat kepatuhan. Neraka, hukuman, murka, atau azab disebut berulang-ulang, seolah-olah spiritualitas hanya bisa tumbuh dalam tekanan psikologis. Ketika seseorang dididik dengan narasi seperti ini, kepatuhan tidak lahir dari pengertian, melainkan dari kecemasan mendalam. Ia tunduk karena takut, bukan karena cinta. Lebih jauh lagi, orang yang berada di luar sistem ajaran ini akan dipandang sebagai ancaman, bukan sebagai sesama manusia. Lalu muncul pola pikir yang membahayakan. Jika kau tidak sepemahaman denganku, maka kau berbahaya. Ajaran semacam ini menciptakan dinding, bukan jembatan. Ia menutup ruang dialog, dan menyuburkan kebencian yang justru dibungkus dengan pembenaran religius. Ketiga, ajaran yang menekankan identitas kelompok, lahan subur fanatisme. Di banyak komunitas, agama tak hanya menjadi keyakinan pribadi, tetapi juga identitas kolektif. Masalahnya, ketika identitas itu ditekankan secara berlebihan, muncul narasi kami versus mereka. Pernyataan mereka biasanya seperti ini, mereka ingin menghancurkan iman kita. Kita harus menjaga kemurnian dari serangan musuh, bisa membangkitkan semangat kelompok, tetapi juga memicu fanatisme. Respons emosional menjadi kolektif. Komunitas merasa dikepung, dan seruan untuk bertahan atau menyerang terdengar sah. Dalam kondisi ini, kritik terhadap ajaran dianggap sama dengan penghinaan terhadap keluarga, suku, bahkan Tuhan. Secara neurologis, ini memicu reaksi dari bagian otak yang bertanggung jawab atas insting bertahan hidup, reaksi melawan atau lari. Maka, diskusi rasional akan sulit tumbuh. Yang tersisa hanyalah pertahanan diri dan agresi simbolik. Lalu bagaimana ajaran reflektif dan kontemplatif menenangkan gejolak emosi? Berbeda dari model di atas, ada juga ajaran spiritual yang mengedepankan ketenangan batin, kasih universal, dan kerendahan hati. Prinsip seperti, cintailah musuhmu, jangan menghakimi, kebenaran bukan milik satu golongan, memberikan ruang bagi pengikutnya untuk berpikir, merasakan, dan bertumbuh tanpa tekanan. Ajaran ini memahami bahwa keraguan bukan kelemahan, melainkan bagian alami dari perjalanan iman. Ia tidak menolak pertanyaan, tetapi menyambutnya sebagai bagian dari pencarian makna. Dalam iklim spiritual seperti ini, pengikutnya lebih cenderung merespons kritik dengan empati, bukan dengan kemarahan. Mereka bisa berdiskusi tanpa merasa terancam, karena bagi mereka, kebenaran tidak rapuh. Ia tidak perlu dibela dengan emosi, cukup dijalani dengan konsistensi dan cinta. Bagaimana ajaran agama bisa membuat seseorang menjadi keras kepala? Kita sering melihat fenomena di mana seseorang begitu sulit diajak berdiskusi soal keyakinannya. Bahkan ketika argumen yang dibawa logis, lembut, atau penuh niat baik, ia tetap menolak untuk mendengarkan. Mengapa hal ini bisa terjadi? Jawabannya tidak sesederhana fanatik atau bodoh. Fenomena ini punya akar psikologis, sosiologis, dan spiritual yang sangat dalam. Dan salah satunya adalah cara ajaran agama ditanamkan sejak awal. Ketika seseorang sejak kecil telah diajari bahwa agamanya adalah satu-satunya jalan hidup yang benar,
tanpa ruang untuk mempertanyakan, maka ajaran itu perlahan melebur menjadi bagian dari identitas dirinya. Ia tidak lagi melihat ajaran sebagai keyakinan, melainkan sebagai siapa dirinya. Maka ketika ajaran itu dikritik atau sekadar dipertanyakan, ia tidak merasa bahwa pendapatnya sedang diuji. Ia merasa dirinya sedang diserang. Reaksinya pun defensif. Dan seperti yang kita tahu dalam ilmu psikologi, manusia akan mati-matian mempertahankan identitas, bahkan jika itu menyakitkan atau merugikan dirinya sendiri. Sebagian ajaran dirancang dengan narasi yang sangat absolut. Misalnya, kalau kamu itu tanda sedang menggoda. Kebenaran itu satu, yang mempertanyakan adalah orang sesat. Kita tidak perlu logika, kita butuh iman saja. Kalimat-kalimat seperti ini, meski terdengar suci, sebenarnya menutup satu hal penting, kerendahan hati intelektual. Padahal, salah satu ciri orang dewasa secara mental adalah mampu mengakui bahwa ia bisa saja salah. Namun jika sejak awal diajarkan bahwa mempertanyakan adalah dosa, maka proses berpikir kritis akan mati. Dan ketika logika tak lagi diberi tempat, yang tersisa hanyalah kepastian yang membatu. Disinilah keras kepala itu tumbuh. Keyakinan agama seringkali menjadi pegangan seseorang dalam hidup, terutama ketika ia berada dalam penderitaan, kemiskinan, kesepian, atau kegagalan. Ajaran agama memberikan harapan, stabilitas, dan makna. Namun ada sisi lain yang jarang dibahas. Pegangan yang terlalu erat bisa menciptakan ketakutan mendalam akan kehilangan. Dan ketika rasa takut ini muncul, maka orang akan menolak informasi baru, marah saat keyakinannya dipertanyakan, menyebut lawan bicara sebagai musuh Tuhan, bahkan jika yang dibicarakan hanya perbedaan tafsir. Ajaran yang mengangkat pengikutnya sebagai umat pilihan, penjaga kebenaran terakhir, atau satu-satunya yang selamat, seringkali membentuk rasa bangga yang berlebihan. Rasa bangga ini, kalau tidak disertai kerendahan hati spiritual, bisa berubah menjadi arogansi rohani. Arogansi inilah yang menjadi pondasi keras kepala. Seseorang yang merasa dirinya pasti benar, tidak akan tertarik mendengar. Karena dalam pikirannya, mendengarkan berarti membuka kemungkinan bahwa ia salah, dan itu tidak boleh terjadi. Banyak ajaran agama diajarkan lewat pengulangan terus-menerus. Doa, nyanyian, ceramah, ritual, hafalan. Ini bukan hal buruk. Pengulangan memang menguatkan ingatan. Namun pengulangan tanpa refleksi bisa membuat seseorang menjalankan ajaran tanpa pernah benar-benar memahami maknanya. Ia tahu apa yang harus diucapkan, tapi tidak tahu mengapa itu penting. Dan ketika ada orang lain yang bertanya atau memberi sudut pandang baru, ia merasa terganggu. Karena apa yang selama ini dilakukan dengan otomatis, sekarang dituntut untuk dimengerti. Disinilah muncul reaksi, menolak, membantah, atau marah. Bukan karena tahu alasannya, tapi karena tak siap ditantang secara pemikiran. Kita tidak bisa mengubah seseorang dengan debat, tapi kita bisa menciptakan ruang yang aman, reflektif, penuh empati, di mana orang bisa berpikir ulang tanpa merasa kehilangan jati diri. Karena spiritualitas sejati bukan tentang siapa yang paling keras mempertahankan kebenaran, tetapi siapa yang paling tulus mengejarnya. Tidak semua ajaran spiritual dibangun di atas rasa takut dan eksklusivitas. Banyak tradisi spiritual yang mengajarkan cinta, penerimaan, dan keterbukaan terhadap semua makhluk. Beberapa menekankan introspeksi, kesadaran diri, dan hubungan yang mendalam dengan Tuhan di dalam diri. Melalui praktik-praktik ini, kita diajak untuk mengenal diri kita lebih dalam dan memahami tujuan hidup kita. Praktik kontemplatif ini dapat memiliki efek yang sangat menenangkan pada emosi kita. Ketika kita meluangkan waktu untuk merenung dan bermeditasi, kita memberi diri kita kesempatan untuk melepaskan stres dan kecemasan yang kita rasakan sehari-hari. Meditasi, mindfulness, dan doa dapat menenangkan pikiran yang tak henti-hentinya. Pikiran kita seringkali dipenuhi dengan kekhawatiran dan ketakutan, tetapi melalui praktik-praktik ini, kita dapat menemukan ketenangan dan kedamaian. Praktik-praktik ini memungkinkan kita untuk terhubung dengan rasa damai dan ketenangan yang melampaui gejolak kehidupan sehari-hari. Dalam keheningan, kita menemukan kekuatan untuk menghadapi tantangan hidup dengan lebih tenang dan bijaksana. Kedamaian batin ini bukanlah tentang menekan emosi. Sebaliknya, ini tentang menerima dan memahami emosi kita. Dengan cara ini, kita belajar untuk tidak terjebak dalam emosi negatif, melainkan tentang mengamati emosi tanpa menghakimi, membiarkannya muncul dan berlalu seperti ombak di lautan.
Dengan mengamati emosi kita dapat belajar banyak tentang diri kita sendiri dan bagaimana kita bereaksi terhadap situasi tertentu. Praktik ini dapat menumbuhkan ketahanan emosional, welas asih, dan pengetahuan batin yang mendalam. Ketika kita menjadi lebih sadar akan emosi kita juga menjadi lebih mampu untuk berempati dengan orang lain. Spiritualitas reflektif mendorong kita untuk melihat ke dalam, untuk menghadapi bayangan kita sendiri, dan merangkul ketidaksempurnaan kita. Ini adalah proses yang membutuhkan keberanian, tetapi hasilnya adalah pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita sendiri. Perjalanan penemuan jati diri ini bisa jadi menantang, tetapi pada akhirnya merupakan jalan menuju penyembuhan dan keutuhan. Dengan setiap langkah yang kita ambil dalam perjalanan ini, kita semakin mendekati versi terbaik dari diri kita sendiri, yang penuh dengan cinta,